I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Juniarti, kelas 10 MIA 2, akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai teks biografi dari Bapak Deddy Suryadi. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membacakan tentang teks biografi Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang nggak tahu tentang Raden Ajeng Kartini? Tokoh emansipasi wanita, tokoh yang telah mengangkat derajat kaum wanita sehingga setara dengan kaum laki-laki, sehingga kaum wanita dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi pada masa saat ini. Baiklah, saya akan membacakan mengenai kepribadian unggul dan keteladanan tiap paragraf dari teks yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa lihat di deskripsi grup ya. Di paragraf 1, kepribadian unggulnya adalah taat terhadap adat istiadat dan orang tuanya. Keteladanannya, hal ini sangat diperlukan karena dengan begitu kita menjadi berbakti kepada adat istiadat dan orang tua kita. Walaupun itu bertentangan kepada keinginan kita dan membuat kita merasa sedih, namun pasti ada hal positif yang kita dapatkan. Kepribadian berbakti tersebut merupakan sikap yang mulia. Di paragraf 2, kepribadian unggulnya adalah gemar membaca, memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi, dan peduli terhadap orang lain. Keteladanannya, gemar membaca membuat kita semakin kaya akan pengetahuan. Dengan membaca, wawasan kita semakin bertambah dan berkembang. Memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi akan sesuatu yang positif merupakan sikap yang perlu dimiliki, karena dengan sikap tersebut kita menjadi lebih bersemangat untuk mendapatkan sesuatu. Peduli terhadap orang lain sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap orang. Kita tidak boleh egois hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi sebagai makhluk sosial, kita juga harus memiliki rasa kemanusiaan untuk dapat peduli terhadap orang lain. Di paragraf 3, kepribadiannya unggulnya adalah sopan santun dan pekerja keras. Keteladanannya, sopan santun ialah sikap yang harusnya dimiliki semua orang. Bersikap santun memanglah tidak mudah. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dan menolak sesuatu tanpa menyakiti orang tersebut. Tidak membeda-bedakan status sosial juga merupakan sikap sopan. Pekerja keras merupakan sikap terpuji, tidak mudah, tapi dengan kita bekerja keras, pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di paragraf 4, kepribadian unggulnya adalah tokoh emansipasi wanita dan nasionalisme. Keteladanannya, emansipasi tidak semua bisa mendapatkannya. Kesetaraan hak memang sangat susah untuk diberikan. Namun saat ini emansipasi wanita dan laki-laki sudah setara. Sudah sepatutnya kita juga menerapkan emansipasi di kehidupan sehari-hari. Nasionalisme, sikap yang harus kita miliki untuk menciptakan dan mempertahankan bangsa Indonesia. Di paragraf 5, kepribadian unggulnya adalah gigih. Keteladanannya, sikap gigih ialah sikap yang tidak berubah-ubah dan selalu konsisten, tidak mudah menyerah dan berusaha berulang-ulang hingga kesuksesan sepenuhnya tercapai. Di paragraf 6, kepribadian unggulnya berpikir maju dan kritis. Keteladanannya, dengan pola pikir yang maju dan kritis, seseorang dapat memiliki pandangan melebihi zaman pada saat ini. Berpikir maju dan kritis membuat kita lebih berkembang dan tidak mengalami ketertinggalan zaman. Baiklah, itulah kepribadian unggul dan keteladanan dari teks biografi Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita. Selanjutnya, saya akan membacakan kembali teks tersebut, namun dengan menggunakan bahasa saya sendiri.
Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari SD, Kartini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah dan akan segera menikah. Itu membuat ia merasa sedih. Namun ia tidak terpuruk dengan kesedihannya. Ia melakukan hal-hal positif seperti membaca buku, seperti buku ilmu pengetahuan yang ia lakukan di taman rumah. Ia sangat berbakti kepada orang tuanya karena ia tahu bahwa sikap tersebut merupakan sikap yang mulia. Seiring waktu, membaca menjadi kegemaran Kartini. Semua buku dan majalah dia baca. Saat mengalami kesulitan, ia tanyakan kepada ayahnya. Dengan begitu, walaupun di rumah, Kartini masih mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari buku yang ia bacanya. Ia juga memiliki rasa peduli yang tinggi untuk orang lain, terkhusus para wanita. Ia berpikir untuk memajukan wanita Indonesia. Tidak hanya di dapur, dengan begitu ia bersemangat untuk mengumpulkan para teman-temannya untuk belajar bersama. Di tengah kesibukan, Kartini tetap menulis surat dengan teman-temannya di Belanda. Ia juga menulis surat pada Mr. J.H. Abendonan. Ia memohon untuk mendapatkan beasiswa kembali di Belanda. Saat ia dinikahkan dengan Raden Adipati dan ikut suaminya di daerah Rembang, beasiswanya tidak sempat dimanfaatkan. Suaminya mengerti keinginannya sehingga memberi kebebasan dengan mendirikan sekolah wanita di sebelah pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Dengan bekerja keras, Kartini akhirnya ia bisa mewujudkan sebagian keinginannya untuk mengajari para wanita mengenai ilmu pengetahuan. Dengan begitu, ia menjadi terkenal, namun dengan ketenaran Kartini tidak membuat ia menjadi sombong. Ia tetap sopan santun dan menghargai orang lain, baik yang kaya maupun miskin ia anggap setara. Selain menjadi tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat dan martabat kaum wanita, ia juga seseorang yang memiliki sikap nasionalisme. Emansipasi wanita yang ia perjuangkan berbuah manis, sehingga saat ini kaum wanita dan laki-laki dianggap setara. Dengan ide dan gagasannya, Kartini berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara berpikir yang nasional, keberanian dan pengorbanan yang tulus, Kartini mampu mengunggah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Upayanya dirasakan oleh wanita Indonesia hingga saat ini. Karena kegigihan serta dukungan oleh sang suami, akhirnya Kartini mampu mendirikan sekolah wanita di berbagai daerah, seperti di daerah Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, dan daerah yang lainnya. Itu semua berkat sikap konsistennya yang tidak mudah menyerah dan terus berusaha hingga berhasil. Sekolah yang didirikannya dikenal dengan sebutan Sekolah Kartini. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Ia meninggal setelah melahirkan anak pertamanya dan menjadi anak satu-satunya. Kartini sebagai seorang wanita Jawa yang memiliki pola pikir maju dan kritis membuat ia memiliki pandangan melebihi zamannya pada saat itu. Walaupun pada saat itu ia terbelenggu oleh zamannya yang mengikatnya dengan adat istiadat, tetapi berkat pola pikir yang maju dan kritis membuat ia berkembang dan tidak mengalami ketertinggalan kemajuan zaman. Semoga pada saat ini masih banyak Kartini-Kartini di Indonesia yang mau berjuang demi kepentingan banyak orang. Baiklah, itulah teks biografi mengenai Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita. Saya sudah membacakan juga tentang kepribadian unggul dan keteladanan setiap paragraf, dan juga telah membacakan ulang kembali menggunakan bahasa saya sendiri. Semoga kita sebagai kaum wanita dapat menjadi Kartini-Kartini pada zaman sekarang, karena kita tidak boleh mengecewakan beliau,
karena beliau telah mengangkat derajat para perempuan yang harkat dan martabatnya pada saat itu selalu diremehkan dan tidak setara dengan kaum laki-laki, sehingga tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan lebih tinggi pada masa itu dan diharuskan di rumah saja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. I think it's enough. Thank you for your attention. Bye-bye. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.